Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Hati Bunda Elsa. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Alia duduk di ruang tamu rumah Dimas dengan perasaan bercampur aduk. Seharusnya ia merasa bahagia karena pernikahannya hanya tinggal menghitung hari. Namun, suasana rumah ini selalu membuatnya sesak. Mata tajam Bu Ratna menatapnya dengan penuh penghinaan, seolah ia adalah sampah yang kebetulan tersesat ke rumah megah ini. Aku masih gak percaya anakku mau menikahi perempuan miskin seperti kamu. Suara Bu Ratna terdengar tajam. Alia berusaha menenangkan hatinya. Sudah bertahun-tahun ia bersabar menghadapi hinaan ini, berharap bahwa setelah menikah, semuanya akan berubah. Tapi sepertinya harapan itu terlalu naif. Saya mencintai Dimas, Bu, jawab Alia lembut, meskipun hatinya perih. Bu Ratna tertawa sinis, lalu meneguk tehnya dengan angkuh. Cinta? Hah? Perempuan miskin sepertimu mana bisa bicara soal cinta? Kamu pikir aku gak tahu tujuanmu menikahi Dimas? Kamu cuma ingin naik derajat. Alia menundukkan kepala, menggenggam tangannya sendiri untuk menahan getaran emosinya. Dari lantai atas, Dimas turun dan langsung merangkul Alia. Sudahlah, Bu, berhenti menghina Alia. Aku yang memilihnya, aku yang ingin menikahinya. Bu Ratna menatap Dimas dengan kesal. Kamu itu buta, Dimas. Aku sudah carikan calon istri yang jauh lebih pantas untukmu. Kenapa malah memilih gadis kampung ini? Alia merasakan dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Dulu, ia berharap Dimas akan sepenuhnya membelanya. Tapi semakin lama, ia merasa Dimas hanya bisa berkata-kata tanpa benar-benar bertindak. Aku sudah bilang, aku cinta Alia, kata Dimas dengan nada lelah. Cinta gak bisa bikin kamu kaya, Dimas. Lihat calon istrimu ini, keluarganya saja gak punya apa-apa. Kalau dia menikah denganmu, dia cuma akan jadi beban. Alia merasa matanya panas, tapi ia menahan air mata itu. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Bu Ratna. Dari arah dapur, seorang pelayan laki-laki berdiri diam sambil memperhatikan. Raka, seorang pria sederhana yang sudah lama bekerja di rumah ini. Ia sering melihat bagaimana Alia diperlakukan semena-mena, tapi sebagai seorang bawahan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bu, saya akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Dimas, ucap Alia dengan suara yang tetap lembut, meski hatinya sudah koyak. Bu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan kasar. Kau pikir aku peduli? Sampai kapanpun, kau tetap bukan pilihan yang tepat untuk anakku. Dimas menarik tangan Alia. Sudahlah, sayang. Kita pergi saja dari sini. Aku gak mau kamu dengar omongan ibu lagi. Bu Ratna mendengus kesal. Pergilah sesuka kalian. Tapi ingat, Alia, aku gak akan pernah menganggapmu menantu. Alia diam. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah benar pernikahan ini pantas ia perjuangkan? Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Alia akhirnya tiba. Ia duduk di ruangan pengantin dengan gaun putih indah yang membalut tubuhnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup, tetapi karena hatinya masih diselimuti kegelisahan. Sejak pagi, ia sudah menerima tatapan sinis dari Bu Ratna dan beberapa anggota keluarga Dimas. Kenapa harus merasa cemas? Alia bergumam pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seharusnya hari ini menjadi awal kebahagiaannya bersama Dimas, bukan momen yang dipenuhi rasa takut dan keraguan. Tak lama kemudian, seorang pelayan mengetuk pintu dan memberitahu bahwa akad nikah akan segera dimulai. Alia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia berdiri dan melangkah keluar menuju pelaminan. Di ruangan besar yang penuh dengan para tamu undangan, Dimas sudah duduk di depan meja akad, mengenakan setelan putih yang serasi dengannya. Sang penghulu bersiap untuk memulai prosesi pernikahan.
Alia melihat banyak wajah tersenyum, tapi ia juga bisa merasakan pandangan tajam dari ibu calon suaminya. Saat penghulu hendak membuka acara, tiba-tiba suara Bu Ratna menggema di seluruh ruangan. "Tunggu sebentar." Semua mata langsung tertuju pada Bu Ratna yang berdiri dari kursinya dengan wajah penuh emosi. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, heran dengan apa yang terjadi. Alia merasa jantungnya berdetak kencang. Bu Ratna berjalan ke tengah ruangan, mendekati meja akad dengan ekspresi menghina. Dengan nada tajam, ia berkata, "Sebelum pernikahan ini dilanjutkan, aku ingin semua orang tahu satu hal." Ruangan yang semula dipenuhi kebahagiaan mendadak menjadi sunyi. Dimas menatap ibunya dengan tatapan bingung. "Ibu, apa lagi ini?" tanyanya, mencoba menghentikan ibunya sebelum ia mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Namun, Bu Ratna tidak peduli. Ia menoleh ke arah para tamu, lalu menunjuk Alia dengan ekspresi jijik. "Aku ingin semua orang tahu bahwa perempuan ini tidak lebih dari seorang miskin yang ingin mengeruk harta keluargaku." Suara terkejut langsung terdengar dari para tamu. Beberapa dari mereka menutup mulut karena kaget, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Alia merasa tubuhnya menegang. Matanya membelalak. Tak percaya bahwa Bu Ratna benar-benar tega menghinanya di depan semua orang. "Ibu, hentikan." Dimas berdiri, tapi ibunya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Tidak, aku tidak bisa diam saja melihat anakku menikahi perempuan ini. Apa kalian tahu? Alia ini bukan siapa-siapa. Keluarganya saja tidak mampu memberi mahar yang pantas. Aku yang harus mengeluarkan uang untuk pernikahan ini. Dan sekarang dia mau jadi bagian dari keluargaku? Hah, jangan mimpi." Alia merasakan matanya panas. Ia menoleh ke arah keluarganya yang duduk di barisan belakang. Ayah dan ibunya menunduk, menahan malu di depan ratusan tamu. Adik perempuannya menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Tangannya mengepal. Ia menatap Dimas, berharap pria itu akan membelanya, tetapi yang ia lihat hanya wajah ragu. Dimas tampak tegang, tapi tak mengeluarkan satu kata pun untuk membela Alia. Saat itulah Alia sadar. Dimas tidak akan pernah bisa melawan ibunya. Hatinya yang tadinya masih ingin berjuang kini mulai dipenuhi dengan amarah dan kepedihan. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam. "Cukup, Bu." Suara Alia terdengar tenang, tapi tegas. Bu Ratna mendengus. "Kenapa? Sakit hati? Baru begini saja kamu sudah tak tahan? Lihatlah, Alia. Kamu tidak pantas berdiri di sini. Kamu hanya perempuan miskin yang ingin hidup enak dengan anakku." Alia menelan ludah, mencoba meredam emosinya. Namun, sesuatu dalam dirinya sudah hancur. Harga dirinya telah diinjak-injak di depan begitu banyak orang. Ia tak bisa lagi membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Dengan tangan yang masih gemetar, Alia melepaskan cincin pertunangan dari jarinya dan meletakkannya di atas meja akad. "Kalau aku memang dianggap sampah di keluarga ini, maka aku tidak mau menjadi bagian darinya." Ruangan mendadak hening. Dimas membelalakan mata. "Alia, apa maksudmu?" Alia tersenyum miris. Ia menoleh ke arah penghulu, lalu berkata dengan suara yang membuat seluruh ruangan terpaku. "Saya membatalkan pernikahan ini." Seluruh ruangan terdiam. Seakan waktu berhenti setelah kata-kata itu keluar dari mulut Alia. Semua mata tertuju padanya, tak percaya dengan keputusan yang baru saja ia buat. Dimas menatap Alia dengan wajah syok, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Alia, kamu nggak serius, kan?" Suaranya terdengar putus asa. Alia menghela napas panjang, berusaha meredam gejolak emosinya. Ia menatap Dimas dalam-dalam, berharap lelaki itu bisa melihat rasa sakit yang telah ia pendam selama ini. "Aku sangat serius, Dimas. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak bisa membelaku di depan ibunya sendiri." Bisikan mulai memenuhi ruangan. Para tamu saling berbisik, kaget dengan keberanian Alia. Sementara itu, Bu Ratna menyeringai penuh kemenangan. "Bagus, pergilah.
Memang sejak awal kau tidak pantas untuk anakku, katanya dengan nada penuh hinaan. Namun, alih-alih marah atau merasa kalah, Alia justru tersenyum. Ya, Anda benar, Bu. Saya tidak pantas untuk anak Anda. Dan saya juga tidak mau menjadi bagian dari keluarga yang memperlakukan saya seperti sampah. Dimas mencoba meraih tangan Alia, tapi gadis itu mundur selangkah. Alia, tolong jangan begini, kita sudah sejauh ini. Alia menatapnya tajam. Justru karena sudah sejauh ini, aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku lelah, Dimas. Aku lelah dihina, diperlakukan tidak layak, sementara kamu hanya diam. Dimas terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, seorang pria yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan maju ke depan. Raka, pelayan keluarga Dimas, yang sejak awal melihat bagaimana Alia diperlakukan. Dengan penuh keberanian, ia berjalan mendekati Alia. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin menjadi suamimu, Alia. Suara Raka menggema di ruangan, membuat semua orang terkejut. Para tamu yang awalnya hanya sekadar berbisik-bisik kini semakin heboh. Apa? Bu Ratna hampir saja tersedak. Dimas menatap Raka dengan mata membelalak. Raka, kamu sudah gila? Raka menatap Alia dengan mata penuh ketulusan. Aku sudah melihat bagaimana kamu berusaha bertahan dalam hubungan ini, Alia. Aku tahu bagaimana kamu selalu dihina, tapi tetap mencoba bersabar. Aku tidak punya banyak, tapi aku berjanji tidak akan membiarkanmu dihina seperti ini lagi. Alia terpaku. Ia menatap Raka, mencari kepastian di mata lelaki itu. Tidak ada kebohongan di sana, hanya ketulusan. Bu Ratna tertawa sinis. Dasar nekat. Kamu pikir Alia akan memilih seorang pelayan setelah menolak anakku? Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alia mengambil napas dalam, lalu tersenyum. Ya, aku menerima lamaran Raka. Semua orang semakin gempar. Bu Ratna menjerit histeris. Dimas menatap Alia dengan wajah penuh luka. Tapi Alia tidak peduli lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tanpa ragu, Alia menggenggam tangan Raka dan melangkah pergi dari tempat itu. Meninggalkan Dimas, Bu Ratna, dan semua penghinaan yang selama ini menghancurkan harga dirinya. Ruangan yang semula dipenuhi kegembiraan berubah menjadi penuh kehebohan. Para tamu masih bergumam tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seorang mempelai wanita membatalkan pernikahannya di depan altar, lalu menerima lamaran seorang pelayan di hadapan semua orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Bu Ratna masih berdiri mematung, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. Kamu benar-benar gila, Alia. Kamu lebih memilih menikahi seorang pelayan daripada anakku? Apa kamu tidak sadar betapa bodohnya keputusanmu? Alia menatap wanita itu dengan tatapan tegas. Tidak, Bu. Justru inilah keputusan paling masuk akal yang pernah aku buat. Aku lebih memilih pria yang menghormatiku daripada pria yang hanya dia melihatku dihina. Dimas mencoba maju, wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan. Alia, kamu gak bisa gini aja. Kita bisa bicara baik-baik. Alia menggeleng. Sudah terlambat, Dimas. Aku sudah membuat keputusanku. Raka, yang sedari tadi berdiri di samping Alia, menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia kemudian berbalik ke arah penghulu yang masih terkejut. Pak, kalau boleh bisakah Anda menikahkan kami sekarang? Ruangan semakin heboh. Para tamu membelalakan mata, tidak menyangka bahwa pernikahan yang batal itu justru akan digantikan dengan pernikahan yang lain. Penghulu menatap Alia dan Raka dengan ragu. Apa kalian benar-benar yakin dengan keputusan ini? Alia menoleh ke arah Raka, lalu tersenyum. Ya, aku yakin. Tanpa buang waktu, penghulu akhirnya menggelar akad nikah di tempat yang sama, dengan saksi dan tamu yang masih terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika Raka mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan tanpa ragu, seluruh ruangan terdiam.
Dimas hanya bisa berdiri dengan ekspresi kosong, sementara Bu Ratna nyaris pingsan karena amarah. Setelah akad selesai dan Alia resmi menjadi istri Raka, terdengar bisikan dari para tamu. Ada yang menganggap ini sebagai aib besar bagi keluarga Dimas, ada yang kagum dengan keberanian Alia, dan ada pula yang hanya bisa menggelengkan kepala, masih sulit mencerna kejadian ini. Namun, Alia tidak peduli lagi. Hari ini, ia bukan hanya menghindari pernikahan yang salah, tapi juga memilih kebahagiaan yang sejati. Ia menggenggam tangan suaminya yang baru, siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Pernikahan mengejutkan antara Alia dan Raka menjadi perbincangan panas selama berbulan-bulan. Berita tentang seorang mempelai wanita yang membatalkan pernikahannya lalu menikahi seorang pelayan menyebar luas, bahkan menjadi bahan gosip di lingkungan keluarga Dimas. Sementara itu, kehidupan Dimas dan ibunya, Bu Ratna, berubah drastis setelah kejadian memalukan itu. Alia kini hidup bahagia bersama Raka. Siapa sangka, Raka ternyata bukan hanya seorang pelayan biasa. Selama ini, ia bekerja sebagai pelayan di rumah keluarga Dimas, hanya untuk memahami kehidupan dari bawah sebelum mengambil alih bisnis keluarganya sendiri. Raka sebenarnya adalah putra seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan restoran dan hotel di berbagai kota. Sejak menikah, Alia dan Raka bersama-sama mengelola bisnis keluarganya. Dengan kerja keras dan dukungan dari Raka, Alia yang dulu sering dihina karena kemiskinan, kini justru menjadi seorang wanita sukses dan dihormati. Sementara itu, kehidupan Dimas dan Bu Ratna justru berbanding terbalik. Setelah skandal pernikahan yang batal itu, keluarga mereka kehilangan banyak kepercayaan dari rekan bisnis mereka. Karena malu, Dimas berusaha menghindari gosip yang semakin berkembang. Namun, sejak kejadian itu, reputasinya di kantor merosot tajam. Banyak klien dan rekan bisnis yang mulai meragukan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Seakan itu belum cukup, perusahaan tempatnya bekerja mengalami kemunduran, dan posisinya sebagai manajer mulai terancam. Salah satu pemilik perusahaan bahkan terang-terangan mengatakan, "Kalau kamu bahkan tidak bisa mempertahankan harga diri sendiri, bagaimana kami bisa percaya kamu bisa mempertahankan bisnis ini?" Tak lama kemudian, Dimas dipecat dari pekerjaannya. Kehidupannya semakin terpuruk, dan ia harus berjuang hanya untuk bertahan. Bu Ratna yang dulu sangat sombong dan suka menghina orang lain, kini mengalami nasib yang lebih buruk. Karena kesombongannya, ia telah menyinggung banyak orang, termasuk saudara dan teman-temannya sendiri. Setelah kejadian di hari pernikahan itu, banyak orang mulai menjauhinya. Bahkan, beberapa anggota keluarga yang dulu sering ia banggakan pun enggan berhubungan dengannya. Mereka merasa malu dengan tindakan Bu Ratna yang terang-terangan menghina calon menantu di depan banyak orang. Suatu hari, ia datang ke salah satu acara keluarga, berharap bisa tetap diterima seperti dulu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. "Bu Ratna, untuk apa Anda datang ke sini?" Salah satu kerabatnya menatapnya sinis. "Kenapa kalian bersikap seperti ini padaku?" Bu Ratna bertanya dengan wajah tersinggung. Salah seorang istri dari kerabatnya tertawa kecil. "Setelah apa yang kau lakukan di pernikahan anakmu, kau pikir orang-orang masih ingin bergaul denganmu?" Bu Ratna terdiam. Ia baru sadar, penghinaan yang dulu ia lontarkan kepada Alia kini berbalik kepadanya. Perlahan, ia kehilangan semua orang yang dulu mendukungnya. Suatu sore, di sebuah restoran mewah, Alia dan Raka sedang menikmati makan malam ketika tiba-tiba mereka melihat sosok yang sangat familiar, Dimas dan Bu Ratna. Namun, kondisi mereka sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Bu Ratna kini terlihat lusuh, wajahnya kuyu dengan kerutan yang lebih jelas. Sementara Dimas tampak tak lagi percaya diri, mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan pria sukses yang dulu ia banggakan. Alia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dari kejauhan. Namun, Bu Ratna yang melihat Alia langsung merasa terhina. "Kamu puas? Hah? Melihat kami seperti ini?" Suara Bu Ratna terdengar tajam, tapi kini tidak lagi berwibawa seperti dulu. Alia tersenyum tipis. "Bukan aku yang membuat kalian seperti ini, Bu. Ini adalah hasil dari kesombongan kalian sendiri."
Dimas menunduk, tidak sanggup menatap mata Alia. Sementara itu, Raka menggenggam tangan Alia, membawanya pergi dari tempat itu. Alia tidak perlu membalas dendam dengan perbuatan jahat. Kehancuran Dimas dan ibunya sudah terjadi dengan sendirinya. Dan bagi Alia, kebahagiaan sejati bukanlah melihat mereka menderita, melainkan menemukan kehidupan baru yang penuh dengan cinta dan penghargaan. Sejak hari itu, Alia tidak pernah lagi memikirkan Dimas dan Bu Ratna. Hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan bersama Raka, lelaki yang dulu dianggap sebelah mata oleh banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Awalnya, Alia berpikir bahwa pernikahannya dengan Raka hanyalah keputusan spontan di saat dirinya merasa tersakiti. Namun, seiring waktu berjalan, ia mulai menyadari bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik yang pernah ia buat. Keberuntungan bersama Raka. Raka bukan hanya suami yang baik, tapi juga pria yang benar-benar menghargainya. Ia selalu memastikan bahwa Alia tidak merasa kekurangan, baik dari segi materi maupun kasih sayang. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di balkon rumah mereka yang menghadap ke kota, Alia menatap Raka dan tersenyum. "Aku dulu tidak pernah membayangkan akan menikah denganmu. Aku pikir aku hanya nekat waktu itu," ucap Alia pelan. Raka tersenyum, menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Aku juga tidak menyangka kamu akan menerimaku. Aku bahkan sempat berpikir kamu hanya ingin membuat Dimas dan ibunya marah." Alia tertawa kecil, lalu menggeleng. "Awalnya mungkin iya, tapi sekarang aku sadar, ternyata kamu jauh lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Aku bersyukur memilihmu, Raka." Mata Raka berbinar. Ia mengusap lembut pipi Alia. "Aku juga bersyukur kamu memilihku, Alia. Aku mungkin bukan pria sempurna, tapi aku janji akan selalu membuatmu bahagia." Alia merasa dadanya hangat. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan datang dari kehidupan mewah atau status sosial yang tinggi. Namun ternyata, kebahagiaan sejati ada pada orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Suatu hari, Alia mendapat kabar mengejutkan. Salah satu temannya memberitahu bahwa Dimas kini bekerja serabutan setelah dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu, Bu Ratna jatuh sakit dan tidak ada yang mau merawatnya. Mendengar kabar itu, Alia hanya tersenyum tipis. Bukan senyum kepuasan, tapi lebih kepada kesadaran bahwa hidup ini benar-benar adil. Apa yang ditanam seseorang, itulah yang akan ia tuai. Raka melihat ekspresi Alia dan bertanya, "Kamu masih memikirkan mereka?" Alia menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya berpikir kalau aku tetap menikah dengan Dimas, mungkin hidupku akan lebih menderita dari mereka sekarang." Raka mengangguk, lalu menarik Alia ke dalam pelukannya. "Yang penting sekarang, kamu sudah bahagia." Alia mengangguk, lalu menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa lelaki yang dulu hanya seorang pelayan kini menjadi suaminya, pasangan hidupnya, dan sumber kebahagiaannya. Cinta yang dulu tidak pernah ia bayangkan, kini tumbuh lebih besar dari yang ia duga. Cinta yang tak disangka, tapi justru menjadi cinta yang paling berharga dalam hidupnya. Alia tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis. Dari seorang wanita yang dihina dan dianggap rendah, kini ia menjadi istri seorang pria yang begitu mencintainya. Raka bukan hanya seorang pelayan biasa seperti yang dulu orang sangka, tetapi pewaris bisnis kuliner terbesar di kota. Sementara itu, karma benar-benar menimpa Dimas dan Bu Ratna. Seperti kata pepatah, apa yang ditanam, itulah yang dituai. Bu Ratna, yang dulu selalu merendahkan orang lain, kini hidup dalam kesepian dan penderitaan. Sejak sakit-sakitan, tidak ada satupun saudara yang peduli padanya. Bahkan, keluarga besarnya yang dulu begitu dihormatinya pun menjauhinya karena malu dengan kelakuannya di masa lalu. Dimas yang kini hidup serba kekurangan tidak bisa berbuat banyak untuk ibunya. Penghasilannya dari kerja serabutan nyaris tidak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi membiayai pengobatan Bu Ratna. Suatu hari, seorang kenalan lama menemui Bu Ratna di rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Wanita itu menggelengkan kepala dengan prihatin. "Karma itu nyata, Bu Ratna.
Dulu Anda merendahkan Alia, menghina keluarganya, dan merasa paling tinggi. Sekarang lihatlah, siapa yang justru berakhir lebih bahagia. Bu Ratna terdiam, menatap kosong ke dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya dulu, tapi hatinya tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, Dimas juga tidak kalah sengsaranya. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia mencoba melamar ke berbagai perusahaan, tetapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Skandal pernikahan yang gagal itu sudah menyebar kemana-mana, dan nama baiknya sudah hancur. Suatu malam, ia duduk sendirian di bangku taman, menatap langit. Wajahnya kusut, jenggotnya tidak terurus, dan matanya kosong. Ia mengingat kembali semua yang terjadi. Bagaimana ia diam saja saat ibunya menghina Alia, bagaimana ia membiarkan wanita yang mencintainya diperlakukan seperti sampah. Dan kini, semua sudah terlambat. Ia pernah menganggap Alia hanya sebagai wanita biasa yang tidak berharga. Tapi sekarang, ia melihat Alia menjadi wanita sukses, bahagia, dan lebih dihormati daripada dirinya. Dimas menyesal, tapi penyesalan tidak akan bisa mengubah masa lalu. Di sisi lain, kehidupan Alia dan Raka semakin membahagiakan. Bisnis mereka berkembang pesat, dan kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan cinta dan kebersamaan. Suatu sore, Alia dan Raka duduk di teras rumah mereka yang luas, menikmati teh hangat sambil melihat matahari terbenam. "Kamu menyesal, Alia? Dulu memilih aku daripada Dimas?" tanya Raka sambil tersenyum. Alia tertawa kecil, lalu menggeleng. "Tidak pernah sedikit pun. Justru aku bersyukur. Kalau aku tetap menikahi Dimas, mungkin aku masih hidup dalam penderitaan sampai sekarang." Raka mengangguk, lalu menggenggam tangan Alia dengan erat. "Aku juga bersyukur. Karena kalau bukan karena hari itu, mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan wanita sebaik kamu." Alia menatap suaminya dengan penuh cinta. Tidak ada lagi kesedihan di hatinya, tidak ada lagi rasa sakit dari masa lalu. Semua sudah berlalu, dan kini ia hanya ingin menikmati kebahagiaannya. Dimas dan ibunya mungkin masih terjebak dalam penderitaan mereka sendiri, tapi itu bukan lagi urusan Alia. Karma sudah bekerja, dan Alia telah mendapatkan akhir bahagia yang sebenarnya.